Itu soal identitas, kejelasan identitas. Dalam beberapa kasus yang saya temui, para investor itu mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA lagi atas nama Yusuf Mansur. Sedangkan yang kita tahu bahwa Yusuf Mansur itu bukan nama sebenarnya. Di sini tertulis Yusuf Mansur. Itu. Nah, apabila dari informasi yang saya dapat, ya, Yusuf Mansur itu, itu nama aslinya adalah Jam'an Nur Khotib Mansur. Yusuf Mansur itu bukan nama sebenarnya. This is an issue. Ya. Ini sesuatu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi tamunya Ibu Tessa, Mbak Tessa Tambunan. Mbak Tessa ini adalah yang saya pernah kenalkan di video ini sebagai Ibu Anissa yang membantu beberapa korban investasi patungan usaha. Beliau ini yang membantu. Saya pakai kalimat, saya sebagai wanita, saya geram. Iya. Ya. Karena di sini banyak testimoni itu dari para ibu. Korban-korbannya ibu-ibu Iya. ya, banyak ya. Dan mereka itu profesinya adalah ada yang TKW ya, kebanyakan TKW ya. Ada yang itu. pensiunan guru. Iya. Saya bukan tipe orang yang mudah percaya dengan berita-berita yang ada di media, ya. Walaupun saya simpati, tapi saya menggunakan common sense. Saya harus cek, Ya. apakah berita-berita ini benar atau enggak. Nah, di tempat itu, ya pemirsa, saya bertemu langsung dengan Ibu Ica dan Ibu Atika. Ya. Betul. Ya. Saya ikuti dulu pembuatan videonya, tapi setelah itu saya meminta waktu khusus. Ya, apa yang saya lakukan? Saya agak sedikit-sedikit tahu ya mengenai konsep yang namanya BAP oleh penyidik aparat hukum. Ya. Saya melakukan yang semi-semi seperti itu Ya, ya. ya, ya. Saya ketemu langsung dengan Ibu Ica dan Ibu Atika. Ya. Lalu pertama adalah, Bu, boleh nggak saya lihat KTP Ibu? Nah, dan saya juga bawa kamera. KTP mereka berdua itu saya lihat. Oh iya benar, namanya ini, tempat tinggalnya di sini, ya. Dan saya foto, cekrek gitu, saya foto. Ya. Ya. Lalu kedua yang saya cek juga adalah, Ibu ini benar melakukan investasi, iya. Ada nggak Bu, apa sesuatu yang dokumen di dokumen hitam di atas putih yang bisa menunjukkan bahwa investasi itu ada? Ya. Saya ditunjukin Pak sertifikatnya, ya. Dan itu saya foto, kayak semacam yang menyatakan ada kayak seperti tulisan if I'm not mistaken, patungan usaha Betul. Ibu Atika 12 juta rupiah. Lalu ada tanda tangannya. Tanda tangannya juga saya perhatikan. Kalau saya nggak salah itu tanda tangan basah Pak. Ya. Berarti ini ada nih, Ya. buktinya ada gitu, ya. Karena ini saya udah pakai mindset gimana ini, apakah ini cukup untuk diajukan pro justisia. Maksudnya pro justisia itu bisa diajukan ke depan majelis hakim. Ya, ya. Itu, ya. Lalu sampai situ juga belum cukup. Ya. Saya tanya lagi. Saya bilang, waktu itu saya tanya ke siapa, Ibu Ica, ada nggak bukti transfer yang bisa menunjukkan adanya aliran dana investasi itu kepada si penerimanya, beneficiary-nya? Ya pada saat itu karena kita belum lihat, saya nggak tahu ya apakah penerimanya ini apakah saudara YM atau pihak manapun gitu. Lalu dia meyakinkan ada gitu. Ya. Nah, setelah saya yakin terhadap 3 hal itu, ya udah, saya pikir ini inisiasi dari saya sendiri. Saya juga bilang ke Pak Darso, saya mau bantu. Oke. Saya bantu, saya bail out ya, saya bridging, bukan bail out gitu. Kalau bail out berarti selesai, tidak. Saya bantu sejumlah investasi itu saya kembalikan ke mereka. Ya. Tapi saya juga pesan ke Pak Darso, apa yang saya berikan itu tidak menghilangkan hubungan perdata maupun pidana antara investor
dengan penyelenggara investasi. Ya, ya, ya. Dalam hal ini saya nggak tahu ya, adalah saudara YM. Ya. Iya. Sebuah investasi, either itu memang besar ya, scale-nya besar ataupun kecil, itu ada prosedur. Ya. 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 Dan justru ini pesan saya sebagai Muslim juga punya harapan, ya, bahwa kemuliaan Islam itu ketika kita umat Islam ini juga menjadi orang yang juga literate, profesional, smart gitu, ya, tidak mudah digocek-gocek ini oleh sentimen-sentimen maaf agama yang akhirnya sekarang menjadi mudarat seperti ini. Betul. Kalau pemirsa ya nih umat Islam ini kita meningkatkan literasi kita terhadap keuangan, insya Allah mungkin kita terhindar dengan yang seperti ini. Ya. Iya. Kalau yang namanya kita melakukan pembiayaan, itu harus ada yang namanya keterbukaan informasi dari pihak yang menerima dana. Dia harus menyerahkan dulu identitasnya yang jelas, legalitas dari usahanya, perizinan usahanya, kemudian laporan keuangan, rekeningnya juga, dan harus ada yang namanya collateral atau jaminan. Jadi dari investor ataupun kreditur menyerahkan uangnya, sebagai counter guarantee itu adalah pihak ini adalah memberikan jaminan. Ya. Jaminan pertama dari jaminan memang keterbukaan informasi. Kedua memang ada objeknya, collateral. Itulah etika pembiayaan. Etika umum ya buat saya. Prosedur investasi itu selalu harus ada gitu. Ini saya nggak tahu nih detailnya seperti apa. Kok saya ngelihat di videonya itu hanya berdasarkan ceramah. Ceramah betul. Ceramah. Hanya ceramah saja, terus orang ramai mentransfer, selesai. Bu Tessa, ada satu yang saya titik beratkan itu soal identitas, kejelasan identitas. Dalam beberapa kasus yang saya temui, para investor itu mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA lagi atas nama Yusuf Mansur. Sedangkan yang kita tahu bahwa Yusuf Mansur itu bukan nama sebenarnya. Berarti kan ada penutupan nama identitas yang sebenarnya. Bisa nggak sih Bu Tessa melihat bahwa bank sudah melakukan kesalahan dengan memberikan akun pada orang dengan nama yang bukan nama asli? Ya, silakan Bu. Dan data ini diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah, karena nasabahnya sendiri yang memberikan kepada saya. Gitu ya. Jadi saya di sini tidak melanggar PBI mengenai kerahasiaan informasi nasabah karena ini diserahkan oleh Ibu Ica sendiri. Ya. Mungkin kalau di kamera kurang jelas. Tapi di sini saya bacakan. Saya perhatikan benar. Ibu Ica ini melakukan transfer ya sebesar nilai investasi yaitu 10 juta ya pada tanggal 20 November 2012 sebesar 10 juta ya ke rekening atas nama di sini tertera di sini divalidasi ya, bukan di tulisan tangan karena bank itu harus dilihat validasinya ke Yusuf Mansur. Nama Yusuf Mansur ya. Itu yang saya tanyakan ya. Nah, ini validasi ya. Jadi kalau kita ke bank itu kita tulis nanti bank system kalau transaksi itu sudah completed akan dilakukan validasi di slipnya itu. Nah, di sini tertulis Yusuf Mansur. Itu. Nah, apabila dari informasi yang saya dapat ya, Yusuf Mansur itu nama aslinya adalah Jam'an Nur Khotib Mansur. Yusuf Mansur itu bukan nama sebenarnya. This is an issue. Ini sesuatu ini. Ya, sesuatunya itu maksudnya? Begini, ya. Setiap orang punya nama lahir yang tercantum di akta kelahiran, tapi juga punya nama komersial ya yang itu untuk tampil di publik. Tapi kalau di data identitas yang akan digunakan untuk ke kelembagaan itu harus nama sesuai akta kelahiran, karena kan itu runtun, harus konsisten antara akta kelahiran ya
kemudian jatuh ke NIK, ya, dan kemudian juga ke paspor, ke nyambung ke rekening bank, itu harus sesuai dengan namanya. Apabila ada perbedaan, itu biasanya lembaga akan minta penjelasan ya dari kelurahan, misalnya ada surat PM1 itu kan surat kelurahan. Nah, kalau ini berdasarkan data ya yang saya terima ya dari Bu Ica langsung, apabila seperti ini, nih saya nggak bisa jawab nih Pak, tapi ada sesuatu ini. Kok nama aslinya Jam'an Nur Khatib Mansur, ya. Lalu kenapa di data bank Yusuf Mansur? Makanya saya juga heran juga. Saya nggak bisa jawab ya. Lembaga keuangan sebegitu besarnya bisa tidak akurat dan tidak jeli ya. Seharusnya itu nama yang. Ya. Mungkin dia punya KTP juga. Kan ketika itu kan belum ada KTP elektronik seperti sekarang, gitu. Ya, saya kurang tahu, tapi ya itulah yang saya bisa informasikan, bahwa rekening bank itu namanya harus sama dengan NIK, KTP, dan KTP itu harus sama dengan akte kelahiran. Di sini kalau sebuah lembaga yang akan melakukan crowdfunding, ya, apalagi ini lebih dari 300 orang, dia bentuknya harus PT ya atau koperasi. Sebentar, berarti crowdfunding itu maksudnya apa? Crowdfunding itu adalah pengumpulan dana dari banyak orang, gitu. Berarti Yusuf Mansur telah melakukan crowdfunding ini ya? Ini mana crowdfunding, jelas itu crowdfunding, ya. Jelas crowdfunding. Ini prinsipnya ya, prinsipnya penyelenggara yang melakukan crowdfunding, layanan urun dana, wajib memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Nah, ini saya nggak tahu nih. Saya ketika itu memang dia nggak punya izin sehingga ditegur oleh OJK. Oh gitu Pak ya? Iya. Iya. Kemudian badan hukumnya itu harus PT atau koperasi. Apakah itu terpenuhi? Pertama tidak ada badan hukumnya. Setelah ditegur oleh OJK dan Pak Dahlan Iskan, baru dia membuat koperasi. Kok jadi banyak ditegurnya ya Pak? Di peraturan OJK ini juga disebutkan kriteria kriteria penyelenggara yang akan melakukan crowdfunding itu ada syarat-syaratnya. Harus mengenai sumber daya manusia. Jadi pemirsa di sini bisa download sendiri di website OJK mengenai crowdfunding. Ini juga disebut peraturannya equity crowdfunding. Sumber daya manusianya harus jelas. Terus ada juga informasi keuangan, dia juga harus punya modal disetor, gitu ya. Dia juga harus menyampaikan rencana kerjanya selama 1 tahun ke depan. Itu harus setiap tahun harus menyampaikan. Prinsip pembiayaan ini lepas dari berapapun size-nya, ya. Pihak yang menerima uang, itu harus wajib menyampaikan laporan keuangan, ya, itu per tahun. Oke. Itu adalah common practice, SOP-nya, good governance-nya dari sebuah yang namanya pembiayaan. Mau dia UKM, apalagi korporasi besar yang sudah go public, itu kan setiap tahun harus menyampaikan laporan keuangan di korporasi ya. Audited itu paling lambat misalnya tanggal sekian-sekian, dan itu ada sanksinya dari Bapepam itu. Bu Tessa, ini kan para investor ini kan nggak ngerti aturan main investasi ini. Terus sekarang Yusuf Mansur telah melakukan banyak pelanggaran seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Tessa. Terus para investor, apa tindakan yang harus mereka lakukan sehingga hak-hak mereka itu diambil kembali dari Yusuf Mansur? Saya mau coba ambil yang paling ekstrim aja ya. Saya yang paling ekstrim aja terhadap kayak seperti ini. Apabila ada tagihan seperti ini. Ini cuma contoh ya. Kalau misalnya dipilotkan, di PKPU gitu Pak ya. Apa sih yang akan didapat dari yang namanya pemilitan? Adalah aset-aset yang tersisa, yang akhirnya nanti dipegang kurator, itu dibagikan ke semua. Nah, kalau memang konsep ekstrimnya seperti itu, kenapa sih harus sampai ke sana? Dengan yang ada aja. Itu gitu Pak tadi jawabannya ya. Ini satu solusi yang insya Allah akan didiskusikan dengan teman-teman juga, disampaikan juga bahwa ada solusi yang Bu Tessa sampaikan, itu PKPU ya, penyelesaian lewat situ ya.
Ibu Iya, ya? itu udah itu mentoknya lah. Mentoknya, Mentoknya, kayak iya. insya Allah. Tapi Bu Tessa mau membantu ya. Jika ada teman-teman minta advokasi, minta bantu ide dan sarannya, Bu Tessa mau bantu ya. Iya, silakan. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau tanya Bu Tessa, program Bu Tessa dengan Yayasan 5 Pilar ini seperti apa, Bu? Biar masyarakat tahu gitu. Sehingga mereka juga mau minta bantuan kepada Bu Tessa juga alamatnya pas gitu. Kami akan terus memantau ya investasi yang diduga bodong yang merugikan masyarakat awam. Dan kami juga akan mencoba memberikan solusi ya. Baik itu berupa mediasi ya, dan diharapkan juga bisa jadi terjadi musyawarah mufakat, tapi juga sampai ke pidana. Utamanya para pengumpul investasi yang mengedepankan performa gitu ya Bu Tessa. Nah, iya memang ini banyak terjadi Iya. ya. Kita juga harus akui literasi keuangannya masih kurang. Masyarakat yang awam itu mudah percaya dengan tawaran investasi, tapi tidak diikuti dengan good governance yang memang sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Nah, yang seperti ini. Bu Tessa berarti siap menerima aduan-aduan masyarakat Bu Tessa ya? Siap. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.